Seorang pria bernama Garrett Brennan baru saja pulang setelah bertahun-tahun pergi bekerja di kilang minyak lepas pantai. Dia pergi setelah tak kuat menahan kesedihan setelah ditinggal mati oleh istrinya. Dia datang ke tempat temannya yang bernama Davy untuk tinggal sementara waktu. Sementara anaknya dulu dia titipkan di panti asuhan. Meskipun begitu, dia tetap memberi kabar dan mengirimkan hadiah Natal serta poster bola pada anaknya. Di sebuah kamar di panti asuhan terlihat seorang anak bernama Simon mengatakan bahwa mereka telah mengambil beberapa gambar supernova baru yang menakjubkan. Will yang tak tahu apa itu supernova kemudian mendapatkan penjelasan singkat dari Simon. Dan Will pun menggambarkan bahwa supernova itu ibarat bintang idolanya, yaitu Steven Gerrard. Steven Gerrard's a supernova. The ball is the moon and he is the earth. Tornado on fire, twisting in all directions at once. And whatever he wishes, his legs make so. And always has his eye on the goal. He's a football supernova. Keesokan harinya, Gerrard datang ke panti asuhan untuk menemui Will. Dia bermaksud untuk mengajak Will hidup bersama di Liverpool. Namun suster bernama Carmel seakan tak yakin hal itu dapat dia lakukan. And I just want to protect Will. So do I. When I leave, my son is coming with me. When Tracy died, it ripped me heart out. But the good Lord carried me through it, sister. Lalu Sin berpindah ke dalam kelas, di mana ada banyak anak-anak yang sedang belajar tentang ilmu sains. Seorang biarawati datang dan mengajak Will keluar kelas. Will terlihat sedikit kaget karena ada ayahnya di sana. Kemudian sang ayah meminta Will untuk mengajaknya berkeliling selama 1 jam. Sebelum mulai berkeliling, Will diingatkan terlebih dahulu bahwa dia tak boleh bertengkar bersama temannya. Will mencoba memberi penjelasan bahwa temannya telah mengambil bola miliknya. Namun sang ayah tetap meminta Will untuk meminta maaf, sehingga suster Carmel membalikan bola milik Will. Setelah puas berkeliling, tempat yang terakhir mereka kunjungi adalah kamar Will. Di sana ayahnya melihat poster Liverpool terpajang di dekat tempat tidur Will. Dia pun teringat masa lalunya saat seumuran Will dan menceritakan dengan penuh antusias. Will mengatakan bahwa dirinya memiliki impian, yaitu Liverpool menang dengan poin 1-0 di semifinal. Ayahnya bertanya apakah Will percaya dengan mimpinya. I had a dream. Liverpool won on the semi with Garcia scoring. Not Gerrard? Garcia? No, he's class. Ayahnya meminta Will masuk ke pelukannya dan membuat Will harus berjanji padanya satu hal, yaitu jangan biarkan rasa takut menghalangi mimpinya. Will bermain sepak bola bersama ayah dan teman-temannya. Setelah itu, mereka berdiri di suatu tempat favorit ibunya, sehingga membuat Will dan ayahnya teringat kenangan mereka bersama dengan ibunya dulu. Ketika Will sedang bermain lempar panah, sang ayah sangat takjub dan mengatakan bahwa Will dapat menjadi seorang profesional. Bahkan teman yang bernama Davy pun memberikan semangat dan berjanji akan membantu Will nantinya. Kemudian sang ayah mengatakan bahwa Will memiliki impian bahwa Liverpool akan menang di semifinal. Mereka pun bertaruh untuk kemenangan Liverpool. Setelah itu, Will menemukan ada 2 tiket final Liga Champions di tempat panahan tadi. Sang ayah mengatakan bahwa Will dan dirinya akan pergi bersama-sama ke Turki untuk menonton pertandingan tersebut. Champions League final. Yeah, you ever heard of us? I never had anywhere to go before. We final together to watch Liverpool. Now meals together, traveling together, training together. Seorang temannya melihat Will tengah menggambar sendirian, lalu menyapa dan bertanya apakah mereka bisa bermain bola lagi bersama dengan ayahnya. Dan Will mengatakan bahwa dia akan bertanya pada ayahnya. Will berjalan sendirian menyusuri jalanan, kemudian terdiam duduk sambil memegang buku gambarnya. Dia berlari menghampiri pagar saat mendengar suara mobil. Namun setelah melihat mobil itu, dia segera bersembunyi. Raut wajahnya menunjukkan kebingungan. Lantas dirinya mengintip di antara celah pagar dan melihat bukan ayahnya yang keluar dari mobil tersebut. Will termenung beberapa saat, lalu berjalan untuk melihat seseorang yang datang ke tempatnya berada. Will melihat pria itu berbicara dengan suster Carmel, yang membuat suster tersebut memasang raut wajah terkejut dan tak percaya. Saat suster Carmel tak sengaja melihat Will dari luar, Will berlari dan bertemu dengan lelaki yang menemui suster Carmel tersebut. Saking kagetnya dengan apa yang dia dengar, Will berlari cepat meninggalkan suster dan pria itu. Dia masuk ke dalam ruangan kamar dan terus memanggil ayahnya. Namun, ayah Will tak ada di sana. Will menutup pintu dan saat berbalik, dia melihat ada ayahnya yang tengah duduk. Sehingga membuat Will menghampiri dan merebahkan dirinya di pangkuan sang ayah. Ayah Will mengelus kepala Will dengan lembut. Pria yang merupakan teman ayahnya itu meminta Will untuk membuka pintu.
Namun Will tak kunjung membuka dan membuatnya harus membuka paksa pintu itu. Saat pintu dibuka, Will langsung terbangun dan melihat ayahnya sudah tak ada lagi. Will bertanya kemana ayahnya pada Devi. Lalu Devi menjawab bahwa ayahnya sudah pergi ke surga karena memiliki pendarahan otak. Saat tertidur, ayah Will tak pernah bangun lagi. Will menangis dan tak percaya bahwa hal itu telah terjadi. Dia berkata bahwa harusnya sang ayah berada di sana bersamanya. Lalu teman ayahnya, Devi, segera memeluk Will yang tengah menangis atas kepergian orang yang sangat dia cintai. Ini adalah situs nonton film gratis yang wajib banget kalian kunjungin kalau kalian demen nonton film dan gak punya waktu buat nonton di bioskop atau mungkin gak punya uang recehan buat nonton di bioskop. Selain filmnya lengkap, nonton di BKB Movie Theater juga pastinya bakalan lebih puas karena sebagian besar filmnya berkualitas high definition atau HD dan ada subtitlenya juga. Gak cuma film aja, tapi series dan drakor yang lagi hits juga ada di sana. BKB Movie Theater juga ada aplikasinya loh, jadi makin gampang dan praktis deh kalau kamu mau nonton. Buat yang sekarang lagi pada gabut, buruan deh buka BKB Movie Theater, siapa tahu film yang lagi kalian cari ada di situ. Will duduk terdiam, sementara Devi memberikan beberapa barang milik ayah Will yang tersisa. Will mengambil amplop yang berisi 2 tiket menonton pertandingan sepak bola yang harusnya ditonton oleh dirinya dan sang ayah. Will bertanya apakah Devi bisa mengajak Will untuk menonton pertandingan itu. Sayangnya, Devi mengatakan bahwa di hari itu adiknya akan menikah yang dilaksanakan di kota London dan dia akan bertugas sebagai pendampingnya. Suster Carmel lalu mengatakan bahwa dirinya ingin meminta barang-barang berharga itu agar disimpan olehnya. Will berkata bahwa barang itu tetap miliknya. Suster Carmel membenarkannya, sehingga membuat Will memberikannya untuk disimpan oleh Suster Carmel. Will menatap foto keluarga mereka dan berkata bahwa kini dia sendirian. Suster Carmel menanggapi ucapan Will bahwa dia tak pernah sendirian dan Will harus meyakininya. Will berlari ke kamarnya dan mencopot semua poster Liverpool. Dia bahkan membuang buku-buku yang ada di meja dan tempat tidurnya. Seorang teman Will masuk ke dalam kamar dan berjalan ke arah jendela. Dia melihat teman ayah Will dan Suster Carmel tengah berbincang sambil berjalan. Will mengatakan bahwa teman ayahnya datang untuk memberikan barang milik ayah Will, termasuk tiket. Namun ketika temannya ingin melihat tiket itu, Will berkata bahwa dia tak memilikinya. Temannya bertanya di mana tiket itu berada, dan Will menjawab ada di Suster Carmel. Tiket itu dititipkan sampai ada orang yang bisa membawanya ke pertandingan tersebut. Mereka saling berdebat terkait tiket yang diambil oleh Suster Carmel, hingga akhirnya Will berkata bahwa sekarang itu sudah tak penting lagi. Temannya menghampiri Will dan duduk di sebelahnya. Dia menggandengkan tangannya ke pundak Will, lalu berkata, "Kau mungkin benar, faktanya adalah Liverpool harus menang. Dan kita semua tahu itu tak akan pernah terjadi. Sebenarnya, jika berhubungan dengan hasil, seandainya Liverpool kalah, kau tinggal. Namun jika Liverpool akan menang, kau harus pergi." Teman Will menghidupkan radio untuk mendengarkan tayangan mengenai pertandingan Liverpool. Ketika diinformasikan bahwa Liverpool akan bertanding kembali di final kejuaraan Eropa, temannya mengatakan bahwa semua itu sesuai dengan impian Will. Bahkan teman-temannya bertekad jika mereka memiliki tiket, maka siapapun orangnya tak akan bisa menghalangi dia untuk datang menyaksikan pertandingan itu. Will bertanya bahwa dirinya tak memiliki uang. Lantas temannya segera menimpali bahwa Will bisa menggunakan uang dari hasil taruhan ayahnya. Meskipun saat ini teman ayahnya seakan tak peduli dengan pertandingan, namun Will memiliki hak. Kedua teman Will berbicara mengenai suatu hukum, dan Will berkata apa hubungannya semua itu dengan dirinya. Temannya mengatakan bahwa itu sederhana. Saat ini teman ayahnya sedang menginjak-injak hak Will sebagai orang Inggris yang bebas. Begitu kata temannya. Will dan teman-temannya asik bermain. Lalu salah satu di antara mereka mengatakan bahwa Will harus pergi ke pertandingan Liverpool itu. Mereka pun mengatakan bahwa Will tak perlu takut, meskipun harus melakukan perjalanan yang sangat jauh. Tapi ini adalah final. Teman-temannya mengecek tanggal pertandingan, yaitu di tanggal 25, dan menjelaskan bahwa tanggal itu memasuki bulan purnama yang merupakan perjalanan yang baik untuk pergi. Banyak orang yang sudah dipanggil, dan kini adalah giliran Will. This is your time, Will. Malam pun tiba, temannya menghampiri Will yang tengah tidur dan mengajaknya untuk keluar dari kasur. Salah satu temannya memberikan suatu barang yang mungkin saja diperlukan Will dan memasukkannya ke dalam ransel. Dia juga bertanya tentang peta, dan Will menjawab bahwa dia sudah membawanya. Will mengucapkan terima kasih pada temannya yang bernama Simon itu. Dengan rencana yang sudah mereka persiapkan, Will dan satu temannya lalu pergi menuju ruangan biarawati untuk mengambil tiketnya kembali. Ketika sedang mencari di kegelapan dan hanya diterangi oleh senter yang dibawanya, teman Will mengatakan bahwa dia melihatnya. Will dan temannya segera mengambil kotak yang diklaim berisi tiket itu. Namun saat dibuka,
dan dicari kembali ternyata tiket itu tak ada di sana. Mereka harus mencari sampai akhirnya Will mengarahkan senternya ke arah patung dan melihat ada amplop berisi tiket yang mereka cari. Oh, you tricky girl. Will segera mengambilnya dan melihat isi amplop yang tiada lain adalah tiket tersebut. Teman Will menyarankan agar menyimpannya di bawah sepatu agar lebih aman. Namun sebelum itu dirinya ingin memegang tiket itu terlebih dahulu. Will bertanya apakah temannya tak ingin ikut. Lantas teman Will berkata bahwa Will memiliki beberapa jam sebelum matahari terbit. Sementara dirinya harus tinggal di asrama untuk membingungkan para suster. Meskipun mereka akan menghukumnya, namun teman Will berkata bahwa mereka membutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk membuat dirinya mengaku. Tentu saja saat itu Will sudah pasti ada di Istanbul. Will kemudian pergi ke tempat Devi dan membuat Devi bertanya bahwa sepertinya Will datang untuk mengambil uang. Namun Devi tak bisa memberikannya uang dan membiarkan Will pergi sendirian ke Turki. Will berkata bahwa ayahnya memenangkan uang itu dengan jujur dan adil. Devi berusaha menghentikan keinginan Will itu. Dia mengatakan bahwa jika dirinya memberikan uang lebih dari 1.000 pon kepada anak yang berusia 11 tahun yang pergi dari sekolah, maka polisi pasti akan menghukumnya. Saat Devi bertanya kembali apa yang akan Will lakukan, Will hanya mengatakan bahwa dirinya tak memiliki banyak waktu dan harus segera mengambil uang miliknya. Devi menghela napas, lalu kembali mengatakan jika polisi menemukan uang 1.100 pon ada padanya, maka Devi akan mengatakan bahwa Will telah mencurinya. Namun secepatnya Will mengatakan bahwa dirinya tak bisa mencuri apa yang sudah menjadi miliknya sendiri. Akhirnya Devi pun segera mengambil uang dari berangkasnya dan menyuruh Will untuk menunggu sebentar. Ternyata Devi menelpon Suster Carmel sebelum mengambil uang tersebut. Kemudian istrinya Devi yang bernama Nancy bertanya pada Will, "Di mana Devi?" Will menjawab bahwa Devi sedang mengambil uang kemenangan miliknya. Lalu Nancy menanyakan kabar Will dan mengatakan jika Will membutuhkan sesuatu, Will bisa meminta padanya. Dia juga meminta pada Will untuk menyampaikan pada Devi bahwa dirinya menaruh uang dan langsung pergi meninggalkan Will. Devi kembali menemui Will, namun Will sudah tak ada di sana. Will! Dia melihat bahwa kotak berisi uang dari Nancy sudah menghilang. Sementara itu di asrama, Suster Carmel datang ke setiap ruangan kamar asrama dan menghampiri teman Will yang bernama Richard. Dia meminta Richard harus menjawab setiap pertanyaan yang diberikannya. Sementara itu Will menyusup ke Indistinct Conversation, lalu masuk ke dalam satu mobil yang akan membawanya ke Paris. Mobil yang Will tempati mulai melaju, sementara di dalam mobil, Will melihat sekeliling, lalu duduk di sana. Will pun tertidur. Dan tiba-tiba dia terbangun saat seseorang membuka pintu mobil. Will segera bersembunyi dan melihat beberapa orang mengeluarkan tanaman dari dalam mobil. Saat melihat orang-orang di sana tengah sibuk, Will pun berlari keluar dan meninggalkan mobil itu. Will berjalan di antara kesibukan orang-orang di sana. Will bertanya pada salah satu penjual apakah saat ini dirinya sedang berada di Paris. Penjual itu memanggil rekannya, lalu berkata bahwa saat ini dirinya sedang berada di luar Paris. Lalu rekan penjual itu bertanya kemana Will akan pergi. Kemudian Will menjawab bahwa dirinya akan pergi ke stasiun Gare de l'Est. Beruntungnya rekan penjual itu memberitahu Will untuk naik bis ke metro dan masuk ke kota. Dia meminta Will untuk naik metro nomor 4 atau 7. Will hanya diam. Lalu rekan penjual itu mengatakan apakah Will mengerti. Sementara itu Will menggeleng dan rekan penjual meminta Alex untuk mengantarkan Will ke sana. Sebab Alex selalu pergi ke Paris setiap harinya. Will pun berterima kasih pada Tuan Wong yang merupakan nama dari penjual itu. Will melihat Alex tengah memasukkan barang-barang yang akan dibawa ke Paris sambil mengobrol dengan salah satu orang di sana. Sarajevo is my club, my father's club, my grandfather's. Come on, man. Tanpa diduga, Alex langsung mendorong orang itu dan terjadi sedikit perdebatan tentang sebuah permasalahan di antara mereka. Enka Sarajevo! Kemudian, Alex berlalu pergi begitu saja. Alex masuk ke dalam mobil dan termenung sesaat. Tiba-tiba dia terperanjat kaget karena ada seorang anak yang tak lain adalah Will mengetuk jendela mobilnya. Will memberikan kunci pada Alex yang langsung diambil segera olehnya. Kemudian Will bertanya apakah Alex bisa membawanya ikut ke Paris. Sebab Tuan Wong mengatakan bahwa Alex dapat memberikan tumpangan sampai ke Paris.
Alec pun bingung dan mengatakan apakah Will mengenal Tuan Wong. Will menjawab bahwa ayahnya bekerja dengannya, dan tentu saja ini merupakan kebohongan kecil yang dia ciptakan sendiri. Saat ada seseorang memanggil nama Alec, dirinya segera meminta Will untuk masuk secepatnya. Lantas Alec segera melajukan mobilnya dengan cepat meninggalkan beberapa orang yang akan menghampirinya. Will menatap Alec yang tengah mengemudi. Kemudian Alec berkata mau turun di mana. Will menjawab bahwa dirinya ingin turun di stasiun Gare de l'Est. Dia mengaku akan bertemu dengan ayahnya di sana. Kemudian Will bertanya apakah Alec pemain sepak bola. Are you a footballer? Alec menjawab dengan sinis bahwa dirinya hanya seorang supir truk. Will kembali bertanya apakah Alec pernah bermain bola. Namun Alec tak menjawab dan memalingkan wajahnya. Will masih bertanya bahwa setahu dirinya NK Sarajevo adalah klub sepak bola. Masih seperti sebelumnya, Alec tak peduli dengan apa yang ditanyakan oleh Will dan menjawabnya dengan ketus. Di asrama, Richard dan Simon tengah diinterogasi dengan pertanyaan yang membuat mereka harus menjawab di mana Will berada. Namun Richard terus mengelak dan menjawab dengan jawaban berbeda dari pertanyaan tersebut. Saat seseorang pria bertanya di mana Will untuk terakhir kalinya, Richard mengatakan bahwa Will sepertinya ada di Liverpool. Merasa masih tak percaya dan berkata bahwa Richard tak boleh berbohong atau dia akan menyesal sendiri, pria itu juga mengatakan bahwa cukup Richard sajalah yang salah. Jangan sampai membawa-bawa Simon. Ketika mereka bertanya pada Simon, dia hanya menjawab bahwa dirinya membutuhkan pengacara. Sebab apabila mereka menuntutnya, maka dirinya memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Namun orang itu mengatakan bahwa pengacara tak akan bisa membantunya. Will meminta Alec untuk berhenti dan bertanya apakah yang ada di depannya adalah Notre Dame. Alec menjawab benar. Lalu Will segera turun dari mobil. Will bertanya seberapa jauh stasiun kereta api dari sini. Alec menjawab dengan menunjukkan rute jalannya. Will pun mengucapkan terima kasih dan berlalu pergi. Sedangkan Alec berteriak agar dia berhati-hati. Hey, be careful. Will mengeluarkan foto keluarganya yang memiliki pemandangan gedung sama di sana. Will menyusuri jalanan sembari melihat ke arah gedung tersebut. Kemudian dia menghampiri penjual dan memesan sebuah makanan. Dia kemudian mengeluarkan uangnya. Lalu saat makanannya Will terima, dia memberikan uang tersebut pada si penjual. Saat melihat uangnya, penjual itu berkata bahwa Will saat ini sedang berada di Prancis, dan uang itu sudah tak berlaku. Ketika Will diminta untuk pergi, dua orang yang sejak tadi memperhatikan Will berjalan ke arahnya. Mereka kemudian mencuri makanan serta dompet miliknya. Will segera berlari mengejar dua pencuri itu. Saat pencuri itu sudah berhenti berlari, mereka mengambil uangnya dan melemparkan dompet tersebut ke sebuah perairan yang ada di sana. Lalu mereka lari kembali. Will merasa sedih karena dalam dompet itu terdapat foto dirinya bersama ayah dan ibunya. Seorang pria yang mengenakan pakaian merah melihat Will tengah terdiam menatap perairan itu. Selanjutnya, sebuah siaran berita mengabarkan tentang hilangnya Will Brennan yang berusia 11 tahun dan merupakan seorang fans fanatik dari Liverpool. Sementara itu, Suster Carmel berbicara pada suster lainnya bahwa seharusnya mereka membawa Will untuk menonton. Namun mereka meyakini bahwa awalnya semua itu demi kebaikan Will sendiri. Mereka telah mengambil milik Will yang terakhir, yaitu sebuah harapan. Will yang tengah duduk sambil membawa bola sedikit ketakutan saat seseorang berbahasa Prancis datang menghampirinya. Orang itu mengatakan bahwa gereja di sana terlihat indah. Setelah itu, dia menyadari bahwa Will berasal dari Inggris. Kemudian berkata apakah Will sudah siap. Will terlihat bingung. Lalu orang tersebut mengatakan bahwa lonceng sebentar lagi akan berbunyi. Dan menari sebuah tarian yang membuat Will menjadi semakin bingung. Setelah selesai menari, dia bertanya kenapa Will bisa kenal dengan Alec. Will mengaku tak kenal dengan Alec. Lalu lelaki itu mengatakan bahwa dia melihat Will turun dari truk yang dikemudikan oleh Alec. Mereka pun mengobrol tentang hal tersebut sampai membuat Will kembali tersenyum. One more. Selanjutnya lelaki itu bertanya apakah Will sedang menunggu Alec menjemputnya. Will hanya menatap lelaki tersebut. Kemudian dia membawa Will ke tempat Alec berada. Di tempat Alec, Will bertemu dengan satu orang kenalan Alec. Kemudian orang yang mengajak Will datang akan pergi kembali dan memberitahu Alec bahwa saat ini mungkin saja Will sedang kelaparan. Akhirnya, kenalan Alec mengajak mereka untuk makan terlebih dahulu sebelum melanjutkan obrolan. But I know the little man is We're leaving him here. Then we'll sort it out. Please, join us. Will senang mendengarnya, lalu makan dengan lahap. Ketika sedang makan, Alec bertanya tentang di mana ayah Will berada. Will menjawab bahwa sesuatu telah terjadi. Dompetnya dicuri di Notre Dame dan semua uang dan nomor teleponnya telah hilang. Disgusting, stealing from a child. What's wrong with people?
kenalan Alex bertanya pada Will dari mana dia berasal. Will menjawab bahwa dirinya berasal dari Inggris Selatan. Dia juga mengatakan bahwa ayahnya adalah orang Liverpool dan ibunya telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Alex kembali bertanya apa tujuan Will datang ke Paris. Dia menjawab bahwa dirinya sedang dalam perjalanan ke Istanbul. Temannya langsung tahu bahwa Will akan datang ke final Champions League. Champions League final? Yeah. Liverpool versus AC Milan. Namun, dia meminta maaf bahwa Liverpool tak akan memiliki harapan. Will tak setuju dan meminta pendapat Alex. Namun, Alex berkata bahwa itu benar karena kali ini Liverpool akan melawan AC Milan, di mana Milan memiliki para pemain sepak bola terkuat. Will langsung mengatakan beberapa pemain dari Liverpool yang sama kuatnya. Setelah itu, Will penasaran dan bertanya kenapa Alex tak bilang bahwa dirinya adalah fans sepak bola. Alex lalu meminta temannya untuk memperlihatkan harta karun, sehingga temannya pergi sebentar untuk mengambil. Tak beberapa lama kemudian dia sudah kembali dan membawa foto pemain sepak bola. Dia menjelaskan panjang lebar terkait cerita di balik foto tersebut. Into the net. Zizou 1, Brazil 0. He does the same again. Another corner kick. Setelah selesai menjelaskan, dia berkata pada Will bahwa hari ini adalah ulang tahun Alex, lalu mengucapkan selamat padanya. Will terbangun saat Alex menghampiri saat membawa makanan. Will mengambil makanan dan jus jeruk yang diberikan oleh Alex. Lalu Will mengeluarkan tiket pertandingan sepak bola yang dia simpan dan menunjukkan padanya. Alex langsung bangkit dari duduknya, lalu berkata dari mana dia bisa mendapatkan tiket tersebut. Will menjawab dia mendapatkannya dari ayahnya. Alex duduk di samping Will lalu bertanya di mana ayah Will berada. Will tak ingin memberitahukannya sampai akhirnya dia pun menangis. Kemudian Alex bertanya untuk terakhir kalinya, di mana ayah Will berada. Will pun mengaku bahwa ayahnya telah meninggal dunia dan dia kabur dari sekolah karena pihak sekolah tak mengizinkannya pergi. Will menjelaskan sambil menangis. Lalu Alex mengelus kepala Will dan memeluknya. Will dan Alex pergi dengan mobil ke suatu tempat. Alex keluar dari mobil dan meminta Will untuk menunggunya sebentar. Namun, Will keluar dan mengikuti Alex yang tengah berada di sebuah tempat untuk mengecek keaslian tiketnya. Will yang melihat hal tersebut langsung marah dan meminta untuk mengembalikan tiket miliknya. Saat itu Will sangat marah dan menyangka bahwa Alex adalah teman. Namun ternyata dia penipu yang sama dengan orang lainnya. Alex mencoba untuk menenangkan Will. Namun dia tak menggubrisnya dan malah mengatakan bahwa Alex tak cukup bagus untuk mengenakan seragam. Will pergi berlari dan Alex langsung mengejarnya. Saat menyeberang jalan, tiba-tiba ada mobil yang melaju dan hampir saja menabrak Will. Alex berteriak dan langsung menghampirinya. Beruntungnya, mobil berhenti tepat di hadapan Will. Will kemudian berkata bahwa dirinya tak membutuhkan Alex atau siapapun. Will memutuskan untuk pergi ke Istanbul sendirian. Namun Alex mengatakan bahwa ayahnya telah ditipu karena dalam tiket tak terdapat hologram, sehingga tiket yang diberikan oleh ayahnya itu adalah sebuah tiket palsu. Your tickets don't have it. Sementara itu di tempat Suster Carmel, seorang biarawati mengatakan bahwa Alex Zukik menelponnya dari Paris dan mengatakan bahwa dia sedang bersama dengan Will. Suster Carmel segera mengambil telepon dan menelepon Alex. Dia meminta untuk berbicara dengan Will dan menyatakan bahwa mereka sangat khawatir dan merindukan dirinya. He's a bit shaken up, but he's fine. We'll see you very soon. Kemudian teman Alex memberikan amplop berisi sekitar 9.000 euro untuk membeli tiket sepak bola. Alex berkata bahwa dia akan mengembalikan Will ke sekolahnya. Namun Matthew, teman Alex bersikeras untuk membuat Alex membantu Will dengan cara mewujudkan impian anak tersebut. Money can't be used to help a young child's dream come true. There's another selfish motive. Ketika berada dalam mobil, Will berkata bahwa semuanya adalah palsu, termasuk ayahnya yang akan mengajaknya pergi tapi malah meninggal dunia. Bahkan sekolah pun palsu, termasuk Suster Carmel yang mengatakan akan merawat mereka selamanya. Namun saat sudah tua, mereka pasti menyuruh anak-anak untuk pergi ke jalanan. Will beranggapan bahwa seluruh dunia penuh dengan kepalsuan dan kebohongan. Alex berusaha menenangkan Will yang mulai menangis. Lalu Will mengatakan bahwa jika dia memiliki tiket asli, maka akan diberikannya pada Alex. Namun saat ini dirinya tak punya, dan Will menganggap dirinya sendiri adalah sebuah kepalsuan. Kemudian Will memberikan sebuah gambar dan mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Tiba-tiba datang seorang biarawati yang menyapanya dari luar mobil. Alex tersenyum dan langsung tancap gas dari sana.
Mereka kemudian menghampiri Matthew. Kemudian Will bersorak mengetahui bahwa mereka akan segera pergi ke Turki. Kini mereka sedang berada di mobil mewah dan mengobrol tentang Liverpool, pemain sepak bola, hingga sahabatnya Simon yang mengatakan tentang supernova. It's when a star explodes in an incredible burst of light and energy. We're all supernovas anyway. Simon, he's my best friend at school. Pagi telah tiba. Alec melihat Will tengah bermain bola dan membuatnya langsung turun dari mobil, lalu ikut bermain. Will terpesona melihat gerakan permainan bola Alec. Lalu dia bertanya di mana Alec belajar. Namun Alec balik bertanya di mana Will belajar menggambar. Will menjawab bahwa menurut ayahnya, Will mendapatkan semua gen bagus dari ibunya. Will berkata apakah dalam perjalanan ini Alec akan menemui keluarganya. Alec menjawab bahwa hanya orang-orang yang dia kenal saja. Sementara itu, Davy melihat sebuah berita yang mana di sana menampilkan foto Alec. Scene kembali pada Alec dan Will yang tengah melakukan perjalanan menuju Turki. Mereka menuju ke sebuah tempat yang ingin Alec kunjungi terlebih dahulu. Mereka kemudian berhenti di sebuah rumah. Lalu mereka keluar dari mobil bersama-sama. Alec mengetuk sebuah pintu namun tak ada yang membukanya. Tiba-tiba seorang anak berteriak memanggil ayahnya dan menunjuk ke arah Alec. Alec langsung menyadari dan melihat ke arah anak dan ayahnya. Begitupun sebaliknya. Di sini diketahui bahwa maksud kedatangan Alec adalah untuk meminta maaf atas apa yang pernah terjadi di masa lalu. Ternyata dulu Alec adalah seorang calon bintang muda berbakat yang tengah menjalani uji coba bersama klub-klub besar, termasuk Liverpool. Suatu hari dia kembali ke desanya sambil membawa bola. Banyak anak-anak yang menyambutnya, namun ada satu anak yang hanya terdiam duduk saja. Alec pun memberikan sebuah bola pada anak yang bernama Zeno tersebut. Zeno berlari dan memainkan bolanya, hingga tak sengaja dia masuk ke sebuah tempat yang dipenuhi dengan ranjau. Ketika Zeno berusaha untuk mengambil bolanya kembali, seseorang mengatakan bahwa di sana ada banyak ranjau. Hingga akhirnya Alec berteriak dan berusaha untuk menyelamatkannya. Namun sayang Zeno tak sempat terselamatkan dan kemudian meninggal dunia. Ibu Zeno yang melihat anaknya meninggal menangis histeris dan terus meneriakkan nama Zeno. Setelah Alec menceritakan kejadian di masa lalu itu, Mina kembali menangis karena kembali mengingat anaknya. Alec menangis dan memohon untuk dia agar dapat dimaafkan. Bahkan setiap waktu dirinya selalu memikirkan Zeno dan Mina tanpa henti. Tak terasa pagi pun telah tiba. Will terbangun karena mendengar suara dari luar. Lantas Alec memperlihatkan baju miliknya yang bertuliskan Zukik dan berhasil membuat Will kaget karena baju itu sama persis dengan baju yang dia gambar. Alec mengatakan bahwa baju itu dia dapatkan ketika berhasil melakukan uji coba di sebuah klub besar. Alec meminta Will untuk mencoba baju itu, dan Will mengatakan baju itu pas di badannya. Padahal si ukurannya jelas sangat besar, sehingga membuat Alec tertawa. Ketika kaos sepak bola dari Alec tengah dijahit oleh seorang wanita parubaya, kenalan Alec datang dan mengatakan bahwa polisi akan segera datang. Lantas Alec dan Will segera pergi dan melanjutkan perjalanan mereka ke Istanbul. Di tengah banyaknya orang, Alec berusaha mencari orang yang menjual tiket. Namun tak ada seorang pun yang menjualnya. Di tengah kebingungan, Will melihat seorang pria berbaju putih tengah menawarkan tiket pada orang-orang yang berlalu lalang. Alec yang melihat Will ada di sana segera menghampiri dan mengetahui bahwa pria itu menjual tiket yang mereka cari. Setelah tahu bahwa tiket yang dijualnya adalah sebuah tiket asli, Alec kemudian kembali bingung karena harga tiket itu sangatlah tinggi. Ketika tengah bernegosiasi, dua orang fans Liverpool datang menghampiri Will. Setelah mengetahui bahwa mereka tengah kesulitan untuk mendapatkan tiket, mereka membujuk pria berbaju putih itu untuk menurunkan harganya. Dan akhirnya, pria itu setuju dengan memberikan tiket seharga 10.000 euro. Lalu mereka mengadakan penggalangan dana untuk menutupi sisa uang yang dibutuhkan agar bisa membeli tiket. Namun timbul satu masalah lagi yang membuat Will bersedih. Karena dia ingin menonton pertandingan itu bersama Alec, akan tetapi mereka hanya memiliki satu tiket saja. Lalu tibalah seorang pria yang terkenal dengan panggilan King Kenny, di mana dia adalah sosok pemain sepak bola favorit dari ayahnya Will. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Kenny kemudian memberikan Will sesuatu dan memintanya untuk membawa benda itu sampai ke gerbang. Tentu saja Will sangat senang karena akhirnya bisa menonton pertandingan bersama dengan Alec dan berjalan beriringan bersama King Kenny.
Setelah itu Will muncul di televisi dan berterima kasih pada Richard dan Simon karena sudah membantunya untuk pergi ke pertandingan yang sangat dia impikan. Hey look guys, I made it! And I'm here with Kenny Dalglish. Just hello to all my mates back at St. Luke's. Especially Simon and Richie. Akhirnya mereka pun tiba di stadion. Will terlihat takut. Namun Kenny menyuruh Will untuk terus saja berjalan. Will berjalan pelan melewati satu persatu pemain. Ketika sampai di samping Jamie Carragher, pemain bola ini meminta Will untuk terus berjalan menemui Steven Gerrard. Will pun menghampiri Steven Gerrard yang langsung disambut hangat dan berterima kasih karena Will telah berhasil datang ke pertandingannya. Will terharu sekaligus senang mendengarnya. Dia melihat ke arah lapangan dan terlihat sosok bayangan sang ayah yang tengah berdiri dan tersenyum padanya. Will pun segera berlari dan disambut oleh banyak penonton yang menyorokkan namanya. Bahkan di panti asuhan pun semua temannya menyorokkan nama Will dengan penuh rasa bangga. Dan film pun selesai. Demikianlah sebuah alur cerita film dari Will yang rilis tahun 2011 lalu. Semoga dapat menjadi hiburan buat teman-teman semuanya. Sebelum pergi jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa tinggalkan komen terbaik kalian di kolom komentar. Akhir kata saya pamit undur diri, sampai jumpa di konten alur cerita film menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.